lagi di podcast Ngobrol Santai bareng kita, tempat di mana kita ngobrolin hal-hal ringan tapi penuh makna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, topik kali ini kita akan bawakan topik yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu permasalahan dalam komunikasi dan juga hubungan antar pribadi. Bersama aku udah ada dua teman ngobrol kita yang paling seru, yakni ada Putri dan juga Aris. Hai Rahma, hai Ari, hai sobat pendengar. Wah, bener banget, topik kali ini tuh menarik banget karena nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, benar banget, kita sebagai manusia tentunya kita membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Tetapi seringkali komunikasi ini menimbulkan masalah. Nah, setuju banget nih. Di sini kita bakalan bahas tentang apa sih pengertian komunikasi, terus permasalahan apa yang sering muncul, dan gimana sih cara kita mengatasi permasalahan tersebut agar hubungan atau komunikasi antar pribadi ini tetap berjalan harmonis. Yuk, langsung aja kita mulai. Yuk! Oke, mungkin Putri bisa jelasin dulu apa sih komunikasi itu dan kenapa komunikasi itu sangat penting dalam hubungan antar pribadi. Nah, oke, jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami, bisa melewati kata-kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, bahkan diam. Oke, kemudian kalau hubungan antar pribadi ini merupakan hubungan yang lebih mengarah ke dua orang atau lebih, yang mana di sana itu lebih bersifat personal. Contohnya itu ke hubungan keluarga, teman, rekan kerja ataupun pasangan. Oke, berarti komunikasi itu menjadi kunci ya dalam hubungan antar pribadi itu. Nah, iya, komunikasi itu kayak jembatan antara dua hati dan pikiran. Jadi kalau jembatannya itu kuat dan jelas, maka hubungannya juga kuat. Tapi kalau jembatannya itu rusak, maka hubungannya bisa-bisa juga ikut goyah. Oke, tapi terkadang masalahnya itu bukan karena kita tidak peduli dengan orang lain, tetapi kita itu tidak mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Nah, ini menarik nih. Menurut kalian berdua nih, apa sih permasalahan yang sering muncul dalam komunikasi hubungan antar pribadi ini? Oke, aku duluan deh. Kalau aku sih lebih mengarah ke salah tafsir. Kenapa? Kalau misalnya kita lagi chatan sama teman kita, pasti kita menggunakan emot sedih, emot senyum, ataupun emot tertawa. Tetapi bahkan kalau misalnya kita lagi bahagia pun kita menggunakan emot sedih kan? Benar kan teman-teman? Nah, jadi kalau misalnya kita satu waktu membalas pesan itu tanpa emot, pasti mereka mikirnya orang ini lagi marah ya. Padahal kan biasa aja kan? Iya, betul banget. Nah, setuju banget tuh. Apalagi di era digital sekarang kan, komunikasi itu banyak dilakukan lewat media sosial. Nah, jadi nada bicara, ekspresi gak kelihatan. Nah, jadi potensi salah paham itu makin besar. Nah, benar banget nih. Kadang kan ada ya orang yang emang gaya bicaranya itu langsung ngomong dengan cara yang tegas. Ada juga orang yang emang sensitif, jadi butuh kayak pendekatan yang lebih lembut lagi. Tetapi ya teman-teman, kalau misalnya dua tipe ini bertemu, pasti terjadinya bentrokan. Karena apa? Pasti yang satu lagi merasa kalau dia itu diabaikan, tetapi yang satu lagi merasa kalau dia itu baperan. Nah, jangan lupa faktor emosi itu. Misalnya kalau kita lagi marah, sedih atau stres, pesan yang kita sampaikan itu berbeda dengan apa pesan yang kita maksud dari awal gitu. Nah, benar banget tuh. Kadang kan kalau kita ngomongnya pakai emosi, nanti pasti jadi kepikiran kan setelah kita ngomong itu. Nah, jadi komunikasi itu kurang efektif karena lebih banyak menggunakan emosi dibanding menggunakan logika. Oke, berarti permasalahannya banyak banget ya. Nah, menurut kalian berdua nih, apa sih faktor utama yang menjadikan permasalahan dalam komunikasi antar pribadi ini sering muncul gitu? Nah, faktor pertamanya itu kurangnya empati. Misalnya kita sering lupa buat memahami posisi orang lain. Nah, akhirnya komunikasi ini terjadi satu arah. Jadi orang lain ini merasa nggak didengar. Oke, yang kedua itu merupakan faktor prasangka dan asumsi. Terkadang kita terlalu cepat menyimpulkan maksud dari orang lain tanpa kita meminta klarifikasi terlebih dulu. Nah, benar banget nih. Kadang kan kita baru dengar satu kata aja udah deh langsung kita bikin yang negatif gitu kan. Nah, selain itu perbedaan latar belakang juga berpengaruh tuh. Misalnya beda
budaya, beda nilai keluarga, cara dibesarkan yang beda. Nah, hal-hal ini juga bisa mengakibatkan atau mempengaruhi cara kita untuk menafsirkan pesan tersebut gitu. Oke, selain Putri tadi menyampaikan terkait faktor latar belakang, tetapi juga ada faktor tambahannya teman-teman, yakni faktor keterbukaan. Yang mana kalau faktor keterbukaan ini kita itu berusaha menahan perasaan atau hal yang ada di kepala kita dan berharap orang lain itu mengerti apa yang kita maksud. Tetapi faktanya teman-teman, kalau misalnya kita tidak mengkomunikasikan dengan orang lain, pasti orang lain itu nggak bakalan paham apa yang kita rasakan. Nah, ini penting banget nih. Kita tuh nggak bisa mengharapkan orang lain tuh bisa mengerti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Karena komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi yang terbuka, komunikasi yang jujur. Tapi kita harus tetap menyampaikannya dengan cara yang sopan. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya masalah dalam komunikasi ini terus dibiarkan, apa sih dampak yang terjadi pada hubungan antar pribadinya? Dampaknya itu bisa serius loh. Kalau misalnya kita salah paham kecil, bisa itu menjadi konflik besar. Karena apa? Kalau di dalam pertemanan sudah terjadi salah paham, itu dapat menyebabkan pertemanan kita jadi renggang, bahkan saling diam dan putus hubungan. Nah benar, dalam lingkungan kerja juga bersifat fatal loh. Misalnya salah komunikasi dalam kerja bisa menyebabkan tim kerja berantakan, menurunnya produktivitas, dan membuat suasana kerja menjadi nggak nyaman. Nah benar, di lingkungan keluarga juga begitu. Kadang kan anak dan juga orang tua itu sering salah paham karena perbedaan dalam penyampaiannya. Nah itu kadang membuat anak itu nggak dihargai, dan orang tua itu juga kadang merasa kalau mereka itu nggak didengarkan sama anak-anaknya. Tetapi solusinya begini, kalau misalnya mereka sama-sama memahami, sama-sama mengerti, pasti semua masalah itu dapat diselesaikan tanpa adanya pertengkaran. Nah intinya komunikasi yang rusak itu bisa merusak kepercayaan. Padahal kepercayaan itu adalah fondasi dari setiap hubungan. Nah sekarang bagian yang paling penting nih, menurut kalian gimana sih cara mengatasi atau berikan solusi nih agar permasalahan dalam komunikasi dan hubungan antar pribadi ini tidak terus-terusan terjadi gitu? Nah yang pertama itu belajar mendengarkan dengan empati. Jangan cuma dengan kata-katanya, tapi juga pahami perasaannya. Kadang orang cuma butuh didengarkan, bukan diceramahi. Oke, kemudian yang kedua itu ialah kita harus mengontrol emosi. Kita kalau misalnya lagi emosi, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita itu menenangkan diri kita terlebih dahulu. Terkadang ya teman-teman, kalau misalnya kita lagi emosi itu, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu akan menimbulkan penyesalan. Nah kemudian juga hindari prasangka, karena kan kadang kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak paham menimbulkan prasangka-prasangka yang sebenarnya itu tidak terjadi sama sekali. Nah jadi caranya itu mungkin bisa jadi kita menanyakan langsung jika ada hal yang menjanggal, tentunya dengan cara yang sopan. Kemudian kita harus juga belajar menggunakan cara berkomunikasi yang baik dan benar, ataupun dengan memberikan gestur tubuh. Misalnya dengan kita memberikan kontak mata, dan kita memberikan senyuman, dan dengan menggunakan bahasa yang lembut, itu biasanya akan menghasilkan komunikasi kita itu yang baik dan sopan. Dan yang terakhir, bangun keterbukaan dan kejujuran. Nah kalau ada yang mengganggu hati, bicarakan dengan cara dan waktu yang tepat. Wah, banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini. Nah, jadi kesimpulannya, komunikasi yang baik itu butuh 3 hal utama, yakni yang pertama itu ada empati, kedua kejujuran, dan yang ketiga adalah pengendalian emosi. Nah benar banget. Nah kalau komunikasi kita baik, bukan cuma hubungan aja makin kuat, tapi juga suasana hati bisa menjadi lebih positif. Oke teman-teman, kalau misalnya kita terjadi salah paham dengan orang lain, jangan malu atau gengsi untuk memperbaiki atau mengkomunikasikan, karena seringkali hubungan itu diuji dengan komunikasi. Oke, makasih banget buat Putri dan juga Ani atas obrolan serunya hari ini. Nah, buat sobat pendengar, semoga pada episode kali ini bisa memberikan banyak manfaat. Ingat ya, komunikasi yang baik itu bukan cuma sekedar berbicara aja, tapi juga mendengarkan. Jangan lupa Untuk jaga hati, Jaga kata,